ngomong apa? HPLP? HPLP. Heeh. HPLP. Keluaran cat banyak tapi tekanan kecil. Siapa sih ngomong ngono iki? Kalau wong Madiun kalau jare tukang cat kawak to, legendaris sih mesti kenal iki lho. Gila dolan sawan iki lho. Ha. Ayo. Apa? Iki ayo tempur apa piye? Apa gendera putih? Kan njaluk sing ndi? Ya wis sembarang ki anak loro iki lho, anak 40 10, anak 20 10. Ayo. Njaluk sing ndi? Lah iya. Aku yang duwe iki. Kak kan wis terus ratenane to. Ayo saiki piye? Ya tempur. Tempur. Ayo. Ora senjata aku. Lek gak Ora senjata iki. tak lek. Leh. Tapi tekanannya kecil. Wong nggonku ki Dar, nggonku ki sapa ki tak ngene epoksi yo. Nyapa rada sombong dene kan ra apa-apa. Apa gendera putih apa piye ra wani ngupload wi. Ki lho, ayo padha gawe ki lho. Ki. Duwemu nek sepetmu wayah tinggi nyemprot pernis ki ngalah-ngalahi apa kae jenenge poking go ngilangi nyamuk e lho. Kok yo klereno eri. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video depan tadi sedikit intermezzo ya. Intermezzo di balik layar itu sebenarnya kita terus tetap kompetisi. Karena sesama kaki lima, meskipun medianya ini terkadang nggak sama, terkadang bahan yang kita pakai pun juga sama. Dan untuk suhu ini yang bikin seru, kadang-kadang suhu ini sama, kadang-kadang suhu ini nggak sama ya, namanya juga kaki lima ya. Jadi keseruan itu yang terus kita buat jadi bahan untuk saling kompetisi untuk menemukan hasil pekerjaan yang bagus dengan settingan yang bagus. Oke, di sini sudah saya luncurkan drone kamikaze untuk channel sebelah Sontoloyo Painters yang dari kemarin ya ngomongin spregan terus. Nah, ini aku sudah coba luncurkan drone kamikaze untuk membuat sana babak belur. Jadi saya akan sedikit menceritakan tentang pekerjaan saya. Ini yang akan saya bicarakan di sini adalah tentang kecepatan dalam kita bekerja. Kenapa di sini saya ngomongin kecepatan dalam bekerja ya, sedikit banyak untuk memanasi channel sebelah ya, channelnya Lidl Gembus. Karena kebetulan kan kemarin kita teleponan kayaknya hari-hari ini sana memakai bahan yang sama, jadi brand yang cukup legendaris, dan juga kita akan sedikit kasih motivasi kepada para teman-teman pemula tentang kecepatan dalam bekerja. Oke, saya akan sedikit menceritakan tentang pekerjaan saya ini motor Jupiter MX King. Kondisinya masih lumayan bagus, tapi ada beberapa bagian yang bare dan pecah. Untuk ambil tindakan, jadi pagi banget itu langsung sebelum saya protoli ya, saya dempul pada beberapa bagian yang sudah terdapat luka, dan juga saya lem pada bagian yang pecah. Jadi ketika selesai protol dempul pun juga sudah kering ya, jadi untuk sanding juga bisa. Kalau kita dapat pekerjaan seperti gini dengan tuntutan pekerjaan yang harus cepat ya, pemilihan bahan itu penting. Mulai dari pemilihan dempul, saya ambil dempul yang bisa diaplikasikan sandingnya pakai mode dry sanding ya, dan epoksinya pun juga saya pilih epoksi yang PU supaya juga bisa sama-sama main dry sanding atau main kering, supaya untuk mempersingkat waktu kita. Jadi pagi itu kita protoli langsung sanding, langsung dasar pada epoksi yang terdapat median dempulnya. Jeda kurang lebih 1 jam dari aplikasi epoksinya, kita sudah bisa sanding, berikutnya naik cat warna hitam. Sedikit informasi untuk MX King hitam ini, dia bukan hitam solid ya, dia hitam yang tetap berpartikel, ada partikelnya. Jadi tadi saya menambahkan sedikit mutiara merah dan mutiara hijau pada warna hitamnya. Tidak seperti hanya black mica, dia partikelnya lebih lembut. Untuk identifikasi warnanya memang agak sulit, tapi pemilihan saya untuk mutiaranya atau partikel mutiaranya di sini saya menggunakan partikel warna merah dan hijau. Jadi pekerjaan ini pagi datang protoli, tengah hari sebelum sholat Jumat itu sudah selesai sampai halnya proses clear coat. Kunci utama untuk
pekerjaan dengan skenario yang seperti gini, pengennya cepat tanpa harus mengurangi kualitas, ada pada pemilihan bahan dasar. Jadi saya ulang ya, kalau kita pakai dempul yang ini, meskipun hanya waktu singkat pun tidak perlu kita diamkan 1 kali 24 jam dengan ketebalan yang ideal, tidak terlalu tebal ya. Itu kalau yang saya amati jeda 2, 3, 4 hari dan seterusnya itu tidak akan beresiko belang pada area yang kita dempul. Dan juga pemilihan epoksinya, ini yang sangat penting. Jadi epoksi ini yang fast dry ya, atau epoksi yang piu, jika ketebalannya kita bisa ngatur, untuk jangka panjangnya tidak akan berpengaruh pada belang epoksi atau belang dempul pada media yang terdapat dempul dan kita epoksi. 13 Januari suhu 26 derajat, tanggal 13 ya, start pagi dan tengah hari sudah selesai. Ini sudah qiraah sholat Jumat. Kita lihati pelek, nanti kita sikat habis sholat Jumat sama dengan bordes warna hitamnya. Jadi sore atau esok pagi bisa selesai. Ini kondisinya. Lirik masih basah, tapi wis kelihatan kunyus-kunyusnya. Kalau popeng ya wis apal, main awan bagaimana, main malam bagaimana ya. Yang jelas insya Allah nggak popeng, nggak enak ceritanya popeng lah, wis nggak rumus ban black attack yuk. Oke. Selanjutnya setelah sholat Jumat, jadi tengah hari itu lanjut kita repaint kepada area peleknya. Untuk warna dan aplikasi teman-teman bisa melihat di uploadan yang sebelumnya ya, tentang warna merah candy tone yang tidak gampang pudar. Oke, tanggal 14 Januari jam 7:30 tadi malam saya sempat aplikasi clear pada body racking yang mode vlog code. Nanti kita bandingkan juga yang vlog code dan enggak vlog code itu perbedaannya bagaimana, dan tujuan dari vlog code itu apa. Yang jelas nanti kita bandingkan ya, ini yang vlog code, ini yang enggak vlog code, yang warna hitam clear yang sama, perbedaannya bagaimana ya. Kalau wet look glossnya ya mesti sama karena clear yang sama. Nah seperti gini. Oke, kita pasangi hari ini pada motornya. Nggak ada yang popeng, meler ada tapi cuma di samping. Nah seperti gini, ini meler karena ya namanya tak tembak langsung basah, terus sekali langsung tembak untuk cari apa itu namanya, cari supaya dapat ngeflat langsung ya, mode one visit aplikasi. Kalau kita pakai flash off malah resiko untuk popping itu lebih tinggi, jeruan lebih besar-besar, ya lebih besar-besar. Misalkan kita yang mau dicari yang flat ya, nah seperti ini. Oke, hasilnya kayak gini clearnya. Oke, langsung aja kita pasangi. Nanti kita lihat pada motornya langsung. Clear jan jos, kunyus iki debu belum tak lap, bukan popping ya, ini debu. Oke, hari ini kita aplikasi dashboard coating pada area media plastiknya ya. Kita bersihkan, kita dashboard coating, nanti selesai langsung kita pasangi. Sore insya Allah bisa diambil. Oke, jadi karena kemarin tuh waktunya nggak sampai untuk area bodi kasarnya atau area dashboardnya, kita aplikasikan di hari berikutnya ya. Jadi pagi itu langsung saya cuci, saya bersihkan semua sambil saya pasang bannya atau peleknya, kemudian langsung kita ajar dengan dashboard coating pada area bodi kasarnya atau bodi plastiknya. Oke, jadi cara nembaknya masih yang belum paham ya, misalnya udah kering, tembakan pertama bisa kita buat basah tapi rata. Jadi jangan hiraukan, misalkan ada yang berminyak itu nggak usah dihiraukan dulu. Yang penting tembakan kita sudah rata menjangkau keseluruhan
dari ke seluruh media ya. Habis itu baru kita diamkan kurang lebih ya 10-15 menit di tempat cuaca yang terik ya. Oke, ini saya rasa sudah rata. Saya diamkan dulu, baru nanti di tembakan yang kedua kita ngatur partikel dari permukaannya. Yang penting lapisan pertama semua sudah terlapis. Oke, kita diamkan dulu. Oke, jadi setelah kurang lebih 5 menit 10 menit jadinya seperti ini, karena di sini kebetulan cuacanya panas ya. Baru kita tembakan di lapis kedua, jarak kita buat agak menjauh sedikit, cuman kita sawur-sawur saja untuk membuat partikel. Jadi permukaannya supaya apa ya, yang terlihat lebih kasar sedikit. Misalkan ada yang tadi berminyak, kita timpanya jangan terlalu basah ya, jauh aja. Nah, seperti gini. Oke, setelah dirasa cukup baru kita bisa jemur lagi dan nanti hasilnya akan terlihat seperti original kembali. Sudah cukup, jadi cukup mirip pemakaiannya. Oke, jadi kemarin sebelum masangi body e-making ini pada kerangka atau pada motornya, saya sempat nge-shoot video membandingkan dengan body RX King yang media ini. Proses flow code-nya saya aplikasikan clear code mode flow code sampai 2 kali tahap ya. Jadi saya bandingkan, kebetulan clearnya sama, terus saya shoot. Untuk perbedaannya bagaimana nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi proses clear tadi malam, hari ini sudah diambil sama yang punya. Malam di clear, pagi diambil. Kalau main NC tapi ikuti prosedurnya tentang pengeringan ya, tentunya ya aman aja. Yang nggak aman nih kalau ketebalan over terus langsung kita main tindih tanpa jeda, itu yang resiko berbahaya. Filter ya, keluar bayaran itu. Ini kan aman Pak. Kok ya mobil Pak? Mobilnya nggak ada. Oke, jadi hari itu tanggal 14 itu panel sudah terpasang semua pada motornya. Jadi motor ini langsung tak pasangi, terus belum juga saya poles, juga belum saya lap untuk ngilangi bekas kotor atau apa ya. Rencananya ketika sudah terpasang pada motornya akan lebih enak ya. Mungkin teman-teman kalau ingat di video saya sebelumnya, saya sempat ngomongin tentang spray gun yang ini untuk epoksi dan sebagainya. Itu tidak ada maksud untuk mendiskriminasi sebuah alat, enggak. Tapi pesan yang mau saya sampaikan di situ adalah bahwa ketika kita aplikasi epoksi pun, jika kita sudah menggunakan spray gun dengan spray gun spesifikasi yang sudah berteknologi, tentunya droplet yang dihasilkannya pun juga akan bagus, meskipun itu hanya epoksi, yang mana tetap akan berpengaruh pada waktu pengerjaan kita yang akan lebih singkat. Untuk channel sebelah sana mungkin 3-4 hari atau 5 hari ini juga belum upload, karena ya apa, mungkin pemilihan alat, wes mediane panelnya gede, spray gunnya kecil, akhirnya kerjanya kan lambat. Tapi untuk saya dengan pemilihan bahan yang saya gunakan dan juga alat yang saya gunakan hari ini, aku wes bayaran meneh. Apa enggak mumet? Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Pesan dan kesan serta ultimatum saya hari ini adalah piye lek madul gembus, silakan dikomentari dan juga silakan dibantah dengan teori dan alibi dan paido yang selalu dirindukan. Oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya.